رسول الله سلام. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du wa bis sanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawizil Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadaratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih belum selesai membahas tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah la taqsidan ma'ahu ila gharadid dunya kasanaihim aw nahwi dzaka tawassula. La taqsidan ma'ahu ila gharadid dunya. Jangan sekali-kali bermaksud mendekatkan diri kepada Allah itu dengan tujuan duniawi. Nah, yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah itu ibadah. Jadi jangan beribadah ada gharad-gharad duniawi. Kasanaihim, ya, seperti pujian khalayak ramai. Anahwi dzalika, atau yang seumpamanya tawassula, yang bisa menjadi perantara atau yang sampai kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kita kalau di kampung sholat berjamaah di masjid, rajin gitu, sebelum maghrib kita berangkat, sebelum waktu kita berangkat, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, bawa sajadah, sehari, 2 hari, 3 hari, minggu, 2 minggu, lama-lama dipuji tuh. Aduh, rapi bener. Nah, itu penyakit tuh. Ketika kita dipuji, kemudian kita senang dengan pujian itu keikhlasannya bisa lepas. Karena besok waktu berangkat itu diperhatikan benar itu. Miring tidak. Ujung sarung kanan mak kiri. Bajunya dengdet tidak. Wanginya sudah apa belum. Jadi rusak gitu. Gara-gara dipuji. Itu yang merongrong ikhlas. Atau gharad dunia itu seperti ini. Ada hadis yang menjelaskan, ya, intisari hadis, ulama berfatwa, kalau kesulitan hidup, lakukan saja sholat duha 8 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, maksimal 8 rakaat. Kemudian berdoa. Maka keberkahannya itu akan diberikan yaj'allahu makhraja, dibuatkan pintu jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Waktu kita sholat, ada dalam hati, mudah-mudahan berhenti jadi orang miskin. Mudah-mudahan bercerai, talak 3 sama kemiskinan. Nah, itu sudah enggak ikhlas. Karena tujuannya masuk pada ba'is.
Jadi tujuan, mohon maaf, hasil, buah, jangan dimasukkan ketika mau melakukan. Maka itu termasuk gharadud dunya, tujuan-tujuan duniawi. Ini berat nih Pak. Orang mau silaturahim. Silaturahim itu bisa menambah rezeki, memperpanjang umur. Waktu dari keluar rumah bilang, mudah-mudahan tambah rezeki, mudah-mudahan tambah umur. Nah itu jadi rusak. Enggak usah pengen panas kalau yang dipegangnya api. Enggak usah pengen dingin kalau yang dipegangnya es. Jadi jangan dijadiin motivasi sesuatu yang sudah pasti akan didapat. Ya, jadi ikhlas itu rumit, Pak. Ya. Mengerjakannya sulit, seperti kita sholat nih. Sulit, berat. Tapi mengikhlaskannya lebih sulit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pandangan-pandangan agama-agama lain. Ya, aila taqsidu ma'at talabil qurbi minallahi ta'ala wasilatan ila maqasidid dunya. Artinya janganlah bermaksud bersamaan dengan mendekatkan diri kepada Allah, ibadah itu wasilatan ila maqasidid dunya, yang bisa menghubungkan kepentingan duniawi. Jangan. Jadi di situ ada dua, kepentingan Allah sama kepentingan kita. Gak boleh. Potong, putus semua hal-hal yang sifatnya kepentingan kita. Jadi Allah itu bahasa ekstrimnya nggak mau dimadu. Allah itu pencemburu. Manakala kita beribadah ada kecintaan-kecintaan selain Allah. Ya. Kasana il khalqi, seperti pujian makhluk. Kalau dipuji, waduh, doain dong saya supaya bisa seperti ente. Oh iya, ini mah belum seberapa. Ente kalau nggak tahu malam aneh bangun. Itu mumbul namanya. Dipuji mumbul. Palanya gede. Ya, katanya wariyasati bainahum. Ya, dan riyasah, kepemimpinan akhirnya diangkat menjadi kelompok. Ya, jadi ketua DKM, jadi ketua majelis kumpulan. Nah, itu ketika habis masa jabatannya dia menampilkan sisi-sisi keberagamaan, targetnya aryasa. Kepemimpinan itu. Bapak, kalau di dunia ini kita bisa lihat ya, umpamanya partai-partai politik kan mainnya seperti itu juga. Apa bedanya partai politik dengan partai partai yang non Islam maksudnya? Partai Islam dengan partai non Islam kan sama aja, mereka tolabur riyasah, mencari kedudukan. Kalaupun tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, tidak jadi gini, paling enggak ya jadi komisaris dan lain sebagainya. Jabatan-jabatan badan itu kan sama. Benar enggak? Iya benar. Dari sisi perspektif keikhlasan mereka tidak ikhlas. Karena semuanya berdasar kepada kepentingan politik. Jadi mereka tidak akan, ibarat dikasih voucher, jadi ibadah dikasih voucher. Nanti waktu vouchernya itu mau ditukar di akhirat, malaikat bilang kan sudah ditukar waktu itu. Kan udah dapat. Vouchernya kan sudah diambil di dunia. Sudah jadi gubernur, jadi menteri, kepala badan, jadi komisaris. Ya. Jadi vouchernya nggak laku. Nauzubillah. Fa inna dzalika yanfil ikhlas. Yang demikian itu menafikan ikhlas. Enggak bisa disebut ikhlas. Kama qala Isa alaihissalam, sebagaimana perkataan Nabi Isa alaihissalam. Di Injil Bapak bisa lihat. Nabi Isa mengatakan, "Lamma qalal hawariyuna mal ikhlasu minal a'mal." Kaum Hawari, kalau sahabat Nabi disebut kaum Ansor, yang memberikan pertolongan, yang pasang badan, siap mati berperang, Ansor. Di masa Nabi Isa, Hawariyun.
Kaum Hawari mengatakan mal ikhlas. Ya, mal khalisu minal a'mal. Siapa orang yang ikhlas ketika beramal? Nabi Isa mengatakan huwallazi ya'malu lillahi ta'ala, yaitu orang yang beramal karena Allah Ta'ala. Satu, la yuhibbu ayyahmadahu alaihi ahadun, tidak suka dipuji pada dirinya oleh siapapun. Kalau dipuji malah nggak suka dia. Kita makhluk yang senang dipuji. Memang khilqah asliyah, ciptaan dasarnya begitu Pak. Baju yang Bapak pakai itu kalau di ruangan bilang, oh keren nih, branded nih. Itu pala Bapak 1 senti melar itu. Waktu dipuji. Emang manusia senang dipuji. Maaf nih. Wanita lebih-lebih. Karena memang dia adalah zainud dunya. Wanita itu perhiasan duniawi. Tapi bukan wanita yang di sini nih, yang di ruang masjid ini bukan. Ini di kampung saya, Kebayoran. Di Kebayoran begitu, kalau dipuji besok dia tambah bagus. Oleh karena itu Bapak kalau makan di rumah jangan lupa memuji. Karena besok masakannya pasti bertahan bagus. Jangan lupa kasih reward sama dia. Waduh, ini ngalahin restoran. Besok dicari lagi yang lebih hebat. Tapi kalau Bapak enggak kasih reward, lupa mengucapkan bagus, ya biasa-biasa aja. Ya, karena memang begitu. Khilqah asliyah, ciptaan dasarnya seperti itu. Dan itulah yang menghilangkan keikhlasan. Ya. Jadi la yuhibbu ayyahmadahu alaihi ahadun. Dia tidak suka dipuji. Kama qala al-Khawwas, bagaimana pendapat Imam Ali al-Khawwas. Ini sufi ya. Man syariba min ka'sir riyasati faqad kharaja an ikhlasil ubudiyati. Ya. Siapa yang meminum dari gelas kekuasaan, maka dia sudah keluar dari ikhlas berubudiyah. Ubudiyah itu segala sesuatu itu yang menyangkut bernilai ibadah, itu namanya ubudiyah. Nilai ubudiyahnya hilang kalau dia sudah meneguk dari gelas kekuasaan. Itu maknanya bukan makna fisik. Maknanya kita nggak boleh menggunakan gelas-gelas raja, presiden, menteri, gubernur, terus sampai strata terbawah. Bukan itu maknanya. Ketika kita cawe-cawe, ketika kita sebagai tokoh agama itu melibatkan diri karena memang diperlukan sama mereka. Oh ini ustadz ini akarnya banyak nih, followernya tinggi. Itu, oh ini aktif di masyarakat. Maka memang mereka mencarinya. Sama dengan artis. Artis yang sudah punya nama itu partai yang mencarinya justru. Karena untuk mendongkrak popularitas. Nah itu yang dimaksud. Kalau dia minum dari gelas kekuasaan, maka sifat ubudiyahnya hilang. Susah Bapak sekalian. Ada ustadz berhenti jadi anggota dewan. Kedua, suaranya bagus tapi dia nggak mau. Kenapa? Waduh, susah Ustadz mempertahankan ikhlas di partai politik. Karena memang kita kerjanya kerja tim. Kalau kita nggak mau menerima, bagaimana nggak mau menerima? Berarti kita ya mau berpisah dengan mereka. Nggak mau akhirnya. Ini Bapak sekalian, mohon maaf. Saya tidak ingin mengatakan dari tadi sampai sekarang bahwa partai politik itu tidak boleh, tidak bagus, haram. Saya tidak mengatakan itu. Silakan saja orang Islam yang senang dengan politik memanfaatkan itu. Ini konteksnya konteks ibadah. Bapak beribadah, kemudian aktif partai politik tapi mampu bertahan, silakan, bagus. Dan itu berjuang. Tapi kalau Bapak beribadah, masuk partai politik, ibadahnya kalah, jangan.
Jadi lihat saja kapabilitas kita masing-masing. Kita beribadah mampu nggak kalau jadi politikus? Mampu, lanjutkan karena itu punya kepentingan. Bagus. Tapi kalau kira-kira tidak mampu, jangan maju. Sudah seperti ini aja. Jadi amtenar, jadi pegawai, jadi pekerja, jauh lebih bagus. Ya. Wa kama qala al-Muhasibi, sebagaimana juga perkataan Imam al-Muhasibi. Al-ikhlasu huwa ikhrajul khalqi an muamalati rabbi. Ikhlas itu keluarnya seseorang, makhluk itu dari an muamalati rabbi, dari muamalah kepada Tuhan. Jadi kalau dia sudah bermuamalah, muamalah itu kalau dalam hukum disebut dengan keperdataan. Ya, keperdataan. Perdata itu hubungan person antar person atau person dengan institusi atau institusi bersama institusi. Itu namanya keperdataan. Person sama orang, bapak jual beli, sewa menyewa, itu keperdataan. Bahasa Arabnya namanya muamalah. Kalau kita sudah menjual diri kita untuk Allah, jangan ditawarkan lagi untuk orang lain. Ada bahasa komersial dalam Al-Quran. Wa minan nasi mayyashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia yang menjual jiwanya, menjual nyawanya. Ibtigha'a mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sahabat-sahabat, saudara-saudara muslim kita Pak, yang di Palestina, itu dia menjual diri dan jiwanya, kehidupannya untuk Allah. Artinya dia nggak takut. Seandainya itu dia kena bom, ditembak, ya, kena jaring dan lain sebagainya, mati, dia nggak takut. Nah, itu orang yang menjual. Ayat ini, Bapak saya sekalian, ada kisahnya. Di masa Khalifah Umar Ibnul Khattab, itu peperangan itu masih terjadi. Jadi bayangin ya, zaman Nabi, zaman sahabat Abu Bakar, pada masa Khalifah Umar itu enggak seaman di zaman kita sekarang ini, Pak. Negara-negara itu. Nah, dulu ya, masyarakat Madani, ya, masyarakat modern sehingga disebut dengan Madinah, itu masih ribut, masih perang. Nah, suatu saat Khalifah Umar itu diblokade oleh kaum musyrikin, gabungan dari orang-orang Nasrani, Yahudi, dan kaum musyrikin, 3. Maka Sayyidina Umar dan kerabatnya itu berada di dalam Masjid Nabawi. Ditutup gitu. Ini pimpinannya ini semua. Kalau dulu seandainya ada bom, barangkali waktu itu dibom, sekali bom selesai sudah habis. Belum ada dinamit, belum ada bom. Maka semua sahabat merembuk, bagaimana nih kita ini? Gak bisa keluar, sudah diblokade. Ada pemuda di kalangan sahabat Nabi, dia nggak mau ikut itu. Ini bukan waktunya musyawarah. Ambil pedang kiri kanan, keluar dia dari pintu, lari dia, dihajarnya, dihantamnya sendirian, lawan ribuan orang. Maka di antara mereka itu mengatakan, qad halaka fulan, cari binasa si fulan, bunuh diri si fulan. Rame semua Pak, orang mengatakan bahwa dia membinasakan dirinya. Maka ada yang mengatakan ini, membaca ayat Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi orang kalau salah, kalau benci, Pak, dalilnya dicariin tuh di Al-Quran. Jadi jangan heran Pak, kalau pertentangan, dua-duanya punya dalil.
Orang yang bilang dia bunuh diri itu ada ayatnya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan. Karena dia membaca Al-Quran, marah Umar bin Khattab. Siapa tadi yang baca ayat itu? Angkat tangannya. Angkat tangan. Salah kau membacakan ayat untuk sahabat kita yang berani maju ke depan itu. Ayatnya bukan itu. Wa minan nasi mayyashri nafsahu ibtigha mardatillah. Ini ayatnya. Ada di antara manusia yang menjual nyawanya. Karena apa? 1 lawan 1000 nggak mungkin menang. Itu namanya menjual. Diam semua orang. Ini pakai dalil, yang ini pakai dalil. Jadi jangan heran Pak, kalau partai yang ini pakai ayat Quran, ini pakai ayat Quran. Begini kasusnya. Dari dulu tuh. Nah, kita melihatnya itu dengan kecerdasan spiritual. Ini pakai ayat Al-Quran, ini pakai ayat Al-Quran, maka kecerdasan spiritual kita yang mengatakan orang ini bunuh diri, apa orang ini mencari keridhaan Allah. Yang bisa menjawab kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan intelektual. Begitulah kita melihat saudara-saudara kita di Palestina. Mana bisa sedikit lawan besar. Siapa bilang yang kecil menurut ilmu alam kecil kalah dengan besar. Itu ilmu alam. Tapi konsep Al-Quran tidak mengatakan itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan. Berapa banyak kelompok yang kecil yang bisa menumbangkan yang besar. Itu Al-Quran. Ilmu alam mengatakan yang kecil digilas sama yang besar. Dua-duanya ada dalilnya. Nah, Bapak saya sekalian, yang membedakannya itu adalah kecerdasan spiritual. Jadi jangan mengandalkan kaum rasionalis itu cuma menggunakan akal. Ya, subhanallah. Ya, jadi kalau sudah bermuamalah sama Allah, putuskan. Gunting semua hal-hal yang duniawi itu. Memang kita jadi orang yang nggak ngetop. Kita kalau menjaga keikhlasan nggak ngetop Pak, nggak dikenal orang. Tapi dia selamat. Dia vouchernya nanti bisa ditukar di akhirat. Ya. Subhanallah. Wa hadza isaratun ila mujarradi nafhi riya. Ini adalah sebuah isyarat semata-mata menolak terjadinya riya. Riya itu pamer. Menunjukkan kepada orang. Nah, caranya supaya tidak terjadi riya adalah dengan cara ikhlas. Putusin semua. Sehingga ibadah sunnahnya bukan ibadah wajib. Kalau kita ini ibadah wajib. Ibadah wajib tempatnya di masjid. Tapi ibadah sunnah tempatnya di luar masjid. Semakin tersembunyi, semakin bagus beribadah. Bapak ibadah sunnah di sini. Dengan di ruangan masing-masing, di tempat yang tidak terlihat lebih bagus. Semakin tersembunyi, semakin bagus. Ya, kalau ibadah. Wa kama qala Abu Utsman, sebagaimana berpendapat Abu Utsman, al-ikhlasu nisyanu riyatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi faqat. Ikhlas itu ketika lupa pandangan manusia. Jadi kalau orang ikhlas itu lupa dia dengan penilaian orang lain. Bidawamin nazar ilal khaliq, karena terus menerus pandangannya itu kepada khaliq.
Tuhan. Jadi dari mulai dia mau ke masjid, berwudu, dia pakai sarung, kesendang, itu yang dia pikirin itu Khalik, Tuhan, bukannya makhluk terus. Nah, kalau dia bisa begitu, ikhlas nih orang. Ya, subhanallah. Ya, jadi bidawamin nazara ilal khaliqi faqat. Karena terus menerus ya dia senantiasa memandang apa itu? Sang Maha Pencipta. Wa hadza isyaratun ila afatir riya'i faqat. Dan ini ya isyarat terjadinya malapetaka dengan sebab riya. Jadi ikhlas itu tidak ada nilainya kalau jatuh pada hal-hal yang disebutkan ini. Kita lanjutkan pada syair berikutnya. Wahzar riya'an muhbitan li ibadatin wanzur ila nazaril alimi fatakmula. Wahzar, takutlah engkau riya'an, berlaku riya, muhbidan li ibadati, yang menyia-nyiakan pahala beribadah. Riya itu. Wanzur ila nazaril alim, dan tiliklah pandanganmu kepada yang maha mengetahui Allah. Jadi kalau mau ibadah jangan ingat siapa-siapa. Fatakmula, ya, maka kau akan menjadi sempurna. Imam Fudail Ibnu Iyad mengatakan, ulama sufi Ibnu Iyad mengatakan, riya itu dalam tubuh manusia itu sulit dipahaminya itu sesulit melihat semut kecil yang berwarna hitam di tengah malam di atas batu yang kelam. Bayangin Pak ya, malam gelap ada semut kecil warnanya hitam di atas batu yang pekat. Kalau kita mau mengenali mana itu semut, bisa nggak? Bisa, tetapi betapa rumitnya mencarinya, sulitnya mencarinya itu. Nggak cukup sebentar. Nah, memahami kita ini riya apa enggak? Saya ini ketika menyampaikan ini riya apa enggak? Saya mesti teliti itu, serumit saya mencari semut hitam di atas batu hitam. Tapi kalau terus meneliti, bisa jadi kita akan menemukannya. Berapa banyak orang menyampaikan kajian, tapi sebenarnya dia sedang mempertahankan popularitas. Bagaimana orang menyajikan materi untuk menyatakan bahwa saya lebih pandai dari yang lain. Berapa banyak ustadz yang menyampaikan itu, dia ingin mengatakan, saya bukan ustadz kaleng-kaleng. Itu semua adalah menghancurkan semua tipologi pendakwah. Begitu juga dengan yang mengaji, yang belajar. Berapa banyak orang yang mengaji, ikut mengaji, tapi tidak tertata baisnya, motivasinya. Sesungguhnya kehadirannya itu juga riya juga. Nah, ini masing-masing mengoreksi. Jadi jangan dikira kalau sudah duduk di depan aman dia. Jangan dikira kalau sudah menyampaikan berarti kuat ya. Belum tentu. Ya, Imam Fudail Ibnu Iyad mengatakan sulit memahami riya itu, ya, yang merusak ibadah. Khassan nazimur riya'a bidzikri, mengkhususkan Tuan Nazim yang membuat nazam ini, membuat syair ini tentang pembahasan riya, ya, disebutkannya riya li annahu aqwal asbabil musyawwashati lil ikhlas, karena riya itu adalah yang terkuat yang merongrong ikhlas. Jadi faktor Bapak sekalian, pujian, kepentingan duniawi, ya, pamor, ya, prestis, dibandingkan dengan ini, riya itu paling dominan yang merusak keikhlasan. Menurut ulama begitu. Jadi musuhnya diri sendiri itu adalah rasa riya di dalam tubuh kita. Itu apa itu yang paling berat.
Qala fi Tuhfatil Khawas. Ya, berkata Tuan Musannif dalam Tuhfatul Khawas, wariya'u huwa fa'lul ibadati biqasdi tala'in nasi litahsili malin au jahin au madhin. Riya itu melakukan ibadah dengan tujuan tampil di hadapan manusia. Ada cahaya, ada pembeda di kalangan manusia. Satu. Wa tahsilil ma, atau karena supaya menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Wal jah, pamor, kedudukan. Ibadah yang dilakukan tapi yang mau dihasilkan pamor. Au madhim, atau pujian, wa huwa minal kabair, dan pujian ini termasuk di antara yang terbesar. Ya, yang paling jelek kalau beribadah mengharapkan pujian. Bapak coba buat belajar boleh ya. Bapak niatnya, ibu niatnya belajar. Ini. Ada orang setiap tahun itu pergi haji. Jadi kalau ngomong haji dia bilang, alhamdulillah saya ini udah 25 kali haji. Ketika dia menyebutkan 25 kali haji, Bapak lihat ekspresinya. Apakah itu memang dia menyemangati kita? Kita punya duit tapi belum haji. Kita orang mampu tapi tidak mau mementingkan Islam. Atau dia menyatakan untuk mengatakan dia punya grade lebih tinggi dari kita. Nggak bisa ditutupin, Pak. Bapak istighfar gini. Dalam hati, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dengerin aja, lihat saja ekspresinya. Sama tidak dengan ucapannya. Nah, nanti Allah akan membuka. Dengerin aja. Maka kalimat koma sambungannya itu kita ngerti itu. Oh, dia negur kita. Duit di bank ada, kenapa nggak daftar haji? Duit di bank ada, kenapa justru umroh? Alasannya karena haji lama, 30 tahun. Nah, kenapa mengerjakan yang sunnah mengalahkan yang wajib? Yang wajib itu haji, umrah, sunnah. Dalam kaidah hukum takdimul aham alal muhim. Wajib mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Daftar haji dulu, baru berangkat umroh. Enggak boleh daftar umroh, tidak daftar haji. Umroh sunnah, haji wajib. Banyak orang nggak berpikir ada umroh, oh berangkat. Kenapa? Langsung instan. Haji 30 tahun. Lebih kalau nggak salah sekarang. Kecuali ada musibah alam. Kayak Aceh kemarin 250.000. Nomornya maju. Ya. Tapi kita nggak tahu ya kehendak Tuhan. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia. Jadi sulit ya Pak, menjaga ikhlas itu, ibadah kita sehari-hari itu susah. Wa kullu amalin khalatahur riya'u fahuwa batilun. Setiap amal ibadah yang tercampur sedikit pun ada riya dalam hatinya batal. Yang batal pahalanya. Bapak kalau di kampung itu sebulan sekali hari Sabtu atau Minggu ada kerja bakti. Nah, itu yang dimaksud tuh. Orang kerja bakti itu keringetan Pak, capek. Digaji enggak? Enggak. Nah, orang yang beribadah ada riya dalam hatinya, kerja bakti. Nauzubillah, muhbiton namanya, muhbit. Orang yang dibatalkan. Pahalanya yang batal. Tapi capek bekerja dia. Fahuwa mardudun, dan ibadahnya ditolak. Wa amma ghairuhu, adapun selainnya, contohnya kahajjin ma'atijaratin. Nah, mohon maaf nih Bapak. Seperti orang beribadah haji tapi ada maksud pengen berdagang. Banyak gak? Bapak-bapak jawab sendiri. Saya pernah berangkat haji, Pak. Ada orang dari pinggir Jakarta ini
maaf ya, kaleng biskuit itu, ya, kaleng biskuit isinya obat tolak angin apa? Yang pel 2 biji itu tolak angin itu. Memang kita nggak boleh nih nyebut nama merek, tapi itu ya Pak ya. Jadi merah bungkusnya, isinya itu yang dibawa satu biskuit yang besar itu. Di sana itu dia bilang, silakan ini siapa yang mau, harganya terserah. Nah orang kalau haji itu 40 hari pakai baju nggak pakai daleman, anginnya begitu kuat, masuk angin. Kalau yang biasa pakai baju masuk angin. Nah itu laris betul. Nggak ada orang ngasih 1 real, 2 real nggak ada, minimal 5 real. Nah 5 real kali kurs rupiah besar kan. Nah 1 black itu dia jual itu pulang beli sawah. Nah bagaimana dengan ibadahnya ketika berangkat haji tapi dia berjualan? Ini termasuk tidak murni dianggap. Ya, jadi apa itu? Wahajjuhum lit tijarah. Mereka berangkat hajinya itu dengan tujuan berdagang. Oleh karena itu Bapak saya sekalian, bagi yang memiliki travel agent haji umrah itu keikhlasannya ekstra harus dijaga. Kenapa? Karena memang dia mencari keuntungannya di situ. Jaga benar. Dia bisa jatuh nolongin orang ibadah, tapi dia tidak beribadah. Haji, umrah, Aqsa, ya. Nah itu semua harus ekstra hati-hati. Oh iya nih, mumpung saya ingat, Bapak saya sekalian, saya insya Allah Idul Adha di Aqsa. Jadi Idul Adha tanggal 6 Juni, saya berangkat tanggal 3 Juni. Bapak-bapak yang mau kurban di sana, mau bikin kurban di sana, atau mau mengumpulkan uang untuk dibagikan di sana, silakan nanti kumpulin sama Kang Jojo, ya Pak Jojo. Nanti ditukar dolar, saya hantarkan langsung karena saya berangkat sendiri. Ya, pingin Idul Adha di sana. Tanggung jawab kita. Dan itu resikonya sudah saya pikirkan ya. Kalau yang mau ya silakan. Nah kalau itu enggak, apakah untung saya bawa uang bapak-bapak? Yang enggak untung ya, mudah-mudahan saya tidak termasuk. Ya. Amin. Jadi kahajin ma'atijaratin, seperti haji sambil dagang. Wa taharatin ma'atabarrudi, orang yang bersuci sambil ngadem. Nah Bapak, Idul ketika Ramadan, wudu, habis wudu panas, dia adem-ademin, diciprat-cipratin gitu, panas gitu. Kalau melakukannya bukan jadi tujuan, nggak masalah. Tapi kalau orang berwudu supaya mengademkan dirinya, tubuhnya rusak. Kita suka koreksi itu. Berwudu sambil mengademkan tubuh, maka itu dianggapnya tidak murni. Jadi ikhlas itu murni. Ini namanya ikhlas bahasa Arabnya. Hadzal ma khalisun. Air ini murni, nggak ada campuran. Masukin kopi, masukin teh, maul gahwa. Ya. Nah ini ibadah tuh harus seperti ini. Murni. Nggak ada warna, nggak ada bau, nggak ada rasa. Ya. Fafihi sawabu biqadril ba'isil akhirati. Pada kasus yang semacam ini, berwudu sambil mendinginkan tubuh, as-sawabu pahalanya biqadri ba'isil akhirati. Sesuai motivasi dia berwudunya itu berapa persen. Jadi gini, wudu tapi pengen mengademkan tubuh. Haji tapi pengen berdagang.
Berapa pahalanya? Ditimbang saja baisnya akhiratnya berapa, bais dunianya berapa. Segitu pahalanya. Ya. Jadi biqadri ba'isin lil akhirati, menurut kadar ya motivasi akhiratnya. Walau maghluban, ya apa itu, yang sekalipun sisi akhiratnya itu kalah. Jadi lebih besar duniawi gitu, umpamanya urusan dunianya 60%, 60%, urusan akhiratnya 40%. Ini namanya maghlub. Tapi dia tetap dinilai 40%-nya itu ada. 60%-nya hilang. Gak ada nilai. Warya'u yadkhulu kullal a'mal. Dan ria itu masuk ke semua ibadah. Hatta sholat. Sampai dia juga ria masuk di sholat. Ya, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat juga bisa jadi ria juga. Alal asahi, menurut kaul yang paling sahih. Saya kira ini Bapak-bapak sekalian, kajian kita masih ada waktu 10 menit bila ada pendalaman materi atau materi di luar yang dibahas. Diperbolehkan. Sekarang tanggal 8. Ada pertanyaan kajian ikhlas. Saya coba menyampaikan satu pertanyaan. Iya, baik. Tadi yang awal bahwa kalau kita ibadah jangan dibawa-bawa ke urusan dunia kita. Tapi juga kan banyak dipakai guru-guru kita ya, ustaz-ustaz kita yang menyampaikan bahwa itu tadi yang seperti Pak Kiai bilang, kalau kita mau banyak rezeki, sholat subuh, nanti rezekinya banyak. Terus nanti ada di zikir pagi, baca ini selama berapa kali habis subuh. Nanti kita diajarkan rezekinya. Beliau guru-guru kita itu mengajarkan baca ini yang sholat duha, ada itu kan jadi jamaah atau kita yang mendengarkan kan jadi termotivasi. Motivasinya kan, wah iya nih, saya lagi banyak utang nih, gimana caranya saya sholat duha supaya utang saya terlunasi. Jadi niatnya tadi kan jadi gak ikhlas, tapi gimana? Ia tetap tidak ikhlas. Yang dimaksudkan oleh beliau itu buahnya. Ini nanam pohon ini, buahnya ini manis. Nanam ini manis, wangi. Itu buahnya yang digambarkan. Tapi ketika nanamnya jangan pengen ini. Itu nggak ada kaidah. Kalau dia kan menanamkan motivasi. Kalau ini kajiannya memurnikan ibadah. Jadi kajian dia, pelajaran dia diseleksi lagi dengan kajian kita ini. Tadi saya bilang, jangan minta panas kalau yang dipegangnya api. Nggak usah minta dingin kalau yang pegangnya es. Otomatis. Nah, jaga tuh waktu dari mulai ba'is. Ba'is itu dorongan awal. Ya, dorongan awal kita itu jangan itu. Jadi yang mereka sampaikan itu benar. Memang likulli syai'in maziyah. Setiap ayat itu ada kelebihannya. Bapak pengen sehat, baca aja wiridan ayatnya ini, tasbihnya ini. Bapak pengen supaya tidak kena penyakit, bacanya ini. Bapak maaf nih, menikah, ya terpaksa nikah lagi 2, 3, bagaimana supaya kuat? Bacaannya ini ada Pak, tapi ini pasti ada yang ngikutin saya nih. Ada Pak, wiridannya itu ada, diajarin supaya manteng, nggak pakai jamu, ada nggak? Ada. Kalau Islam nggak punya, berarti tidak sempurna Islam. Ya. Jadi bukannya mereka salah, pengeterapannya itu ini motivasi yang diajarkan itu benar. Jadi nggak ada yang salah. Tapi kalau kita melakukannya setiap hari kita lakukan supaya kita berhenti jadi orang miskin, yaitu ria. Karena tujuannya bukan Tuhan.
tapi dia benci dengan kemiskinan. Nggak murni itu, airnya itu keruh. Bisa ya? Oh susah Pak. Tadi saya bilang ya, duha pagi di kantor, di masjid, di mananya 2 rakaat. Susah nggak? Susah banget. Tapi menjaga ikhlasnya lebih sulit lagi. Ingat aja ini. Ini namanya ikhlas. Ya, air ini ma'ul khalis. Air yang jernih. Nah, ibadah harus seperti ini. Yang bermanfaat itu yang jernih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini agak sedikit katakan ada batasan untuk kita tidak dan ikhlasan kita dikaitkan dengan dakwah apa mungkin seperti kita kasihkan contoh, kasihkan teladan, itu bagai bisa menjelaskan batasan apa sih kita ini dikatakan ria atau kita hanya berbuat ikhlas. Waalaikumsalam. Ini rumit nih. Ada orang bersodakoh, tapi sodakohnya itu nunggu ya kru TV datang. Jadi orang udah antri, kru TV belum datang, belum dikasih amplopnya. TV sudah masang semua kamera, baru dia satu-satu. Apakah orang ini ria? Belum tentu, tergantung hatinya. Kalau dia bermaksud memang datangnya itu supaya orang tahu dia adalah dermawan, dia orang yang peduli, dia sebenarnya mencari image agar supaya nanti dalam waktu dekat ini mencari suaranya mudah, maka dia salah, dia ria dengan perbuatan. Tapi ada orang kaya seperti itu. Niatnya apa? Teman-temannya yang kaya supaya bayar zakat. Teman-temannya yang kaya itu jangan diem aja, nih tanggung jawab kita bersama orang Islam. Maka dia selamat, dapat pahala dan ada pahala berdakwah ketika dia mengeluarkan zakatnya itu. Jadi nggak ada yang tahu Pak Ferry. Yang tahu cuma dia sama Allah saja. Dengan yang dia perbuatan. Kelihatannya itu ria, tapi bisa jadi dia pahalanya double. Pahala mengeluarkan zakat dan pahala berdakwah. Tapi ada yang tidak dapat pahala bayar zakat dari lantaran dia lemah dalam mempertahankan dakwanya. Dipuji dia, waduh, WA langsung masuk gitu. Benar-benar hebat, ya. Jempol-jempol masuk, like masuk. Nah itu postingan juga Bapak saya sekalian. Kalau kita posting ayat, posting hadis gitu. Kan kalau banyak yang like itu seneng gitu. Nah bermasalah kita. Mestinya kalau habis kita posting jangan kita lihat. Ya, jangan kita lihat. Udah aja terserah aja. Terserah Allah kita dakwah. Jadi nggak bisa dideteksi intinya. Nggak bisa kita mendeteksi ibadah orang kecuali orang itu yang tahu sama Allah. Cuma 2. Tapi bagus kalau bisa menjaga boleh. Kita mau sedekah nih sekarang nih. Bisa kan dimasukin di kotak? Sebentar lagi teman saya yang pelit mau datang. Waktu si pelit datang, maka dia sengaja ngeluarin dompet, namanya dikeluarin agak-agak lambat gitu, merah-merah 4 biji, masukin Bismillahirrahmanirrahim. Si pelitnya ngeliat, tujuannya memang dia menggugurkan sifat pelitnya dia, pahalanya 2. Pahala yang dimasukkan, niat dakwah menggugurkan pelitnya dia. Yang tahu dia sama Allah. Rumit itu, kalau itu 2 tujuan digandengkan itu rumit. Bisa selamat, tapi bisa rontok dua-duanya. Saya kira
Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ilman yuwafiqu ilmak wa awjid lana lisana sidqi wa awjid lana lisana sidqi fi ibadik. Allahumma 'allimna ilman yuwafiqu ilmak. Ya Allah, berikanlah ilmu yang ilmu itu datang darimu. Wa awjid lana lisana sidqi fi ibadik. Hadirkan kebenaran perkataan ini untuk disampaikan kepada hambamu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mendengar kebaikan dan mampu melaksanakannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.